Dewi Pungdi dengan NIM G2D125036. Jadi di sini saya akan mempresentasikan dari saya yang diberikan oleh Ibu dosen pengampu Dr. Elianti Agus Mukodompi. Saya akan membawakan materi tentang equal opportunity in the law. Jadi materi ini, jadi langsung saja, mengapa equal employee opportunity di sini penting? Jadi penting karena membantu menciptakan tempat kerja yang adil, inklusif. Setiap karyawan memiliki hak yang sama untuk berkembang tanpa memandang gender, ras, agama, usia maupun latar belakang lainnya. Selain itu, lingkungan kerja yang inklusif membuat karyawan merasa dihargai sehingga mereka lebih nyaman dan produktif bagi sebuah perusahaan sendiri. Penerapan dalam equal employee opportunity di sini dapat meningkatkan inovasi, kerjasama tim, dan reputasi perusahaan. Untuk equal employee opportunity di sini kesetaraan dalam menerima pekerjaan. Jadi equal employee opportunity di sini adalah prinsip bahwa setiap individu memiliki kesempatan kerja yang sama berdasarkan kemampuan dan kualifikasi mereka. Jadi artinya perusahaan di sini tidak boleh melakukan diskriminasi berdasarkan karakteristik pribadi seperti gender, agama, usia, disabilitas. Jadi equal employee opportunity di sini meningkatkan pentingnya fairness atau keadilan dalam proses rekrutmen, promosi maupun pengembangan karir. Jadi apa sih tujuannya? Jadi tujuan dari ini sendiri itu ada 3. Yang pertama itu menciptakan keadilan sosial dengan memastikan semua orang diperlakukan secara setara. Kedua itu memastikan perusahaan mematuhi hukum ketenagakerjaan sehingga dapat menghindari pelanggaran dan sanksi hukum. Dan yang ketiga itu keberagaman di tempat kerja dapat meningkatkan kreativitas dan produktivitas karena adanya berbagai perspektif dan ide. Jadi dalam equal employee opportunity di sini ada 2 pendekatan kesetaraan. Yang pertama itu formal equality, yaitu semua orang diperlakukan sama berdasarkan aturan yang berlaku umum. Sedangkan substansive equality di sini lebih fokus pada hasil yang adil, sehingga kelompok tertentu memiliki hambatan juga diberikan dukungan tambahan. Jadi kedua pendekatan ini penting agar kesetaraan bukan hanya terlihat secara aturan tetapi juga benar dirasakan dalam praktik. Apa sih dasar hukumnya? Jadi penerapan equal employee opportunity di sini memiliki dasar hukum yang melarang diskriminasi di tempat kerja. Pemerintah juga membuat regulasi ketenagakerjaan untuk memastikan perusahaan menerapkan prinsip kesetaraan dan memberikan perlindungan bagi seluruh karyawan. Apa sih peran pemerintah? Jadi pemerintah di sini memiliki peran penting dalam penerapannya. Yang pertama itu membuat regulasi, menjamin kesempatan kerja yang setara. Yang kedua itu melakukan pengawasan terhadap kebijakan tersebut di dalam perusahaan. Dan yang ketiga itu melakukan investigasi serta memberikan sanksi jika terjadi pelanggaran diskriminasi. Selanjutnya itu affirmative action. Afirmasi action di sini adalah kebijakan korektif untuk membantu kelompok yang kurang terwakili. Jadi tujuannya di sini, tujuan dari afirmasi action di sini meningkatkan representasi dan mengurangi ketimpangan historis yang pernah terjadi. Jadi contohnya seperti program rekrutmen khusus bagi penyandang disabilitas atau perannya perempuan dalam bidang kerja tertentu. Selanjutnya itu masuk ke disparate treatment. Disparate treatment di sini adalah diskriminasi langsung terhadap seseorang berdasarkan karakteristik tertentu.
Contohnya itu menolak kandidat kerja karena usia, gender, atau ras. Jadi diskriminasi jenis ini biasanya lebih mudah dikenali karena dilakukan secara jelas dan langsung. Selanjutnya itu masuk ke disparate impact. Jadi berbeda dengan sebelumnya itu sebelumnya kan itu disparate treatment, ini disparate impact. Jadi diskriminasi yang tidak langsung. Artinya di sini kebijakan terlihat netral, tetapi memberikan dampak negatif bagi kelompok tertentu. Jadi contohnya itu syarat tinggi badan untuk pekerja yang sebenarnya juga tidak membutuhkan kemampuan fisik tertentu. Selanjutnya itu masuk ke harassment. Harassment di sini atau biasa yang kita sebut itu pelecehan, dapat berupa verbal, non-verbal maupun fisik. Jadi perilaku ini menciptakan lingkungan kerja yang tidak aman dan toksik. Jadi akibatnya apa sih? Akibatnya di sini produktivitas dan kesejahteraan mental karyawan juga terganggu. Selanjutnya itu retaliation. Retaliation di sini adalah tindakan balas dendam terhadap karyawan yang melakukan diskriminasi. Misalnya demosi, pengucilan, dan bahkan juga pemecatan. Hal ini itu berbahaya, membuat karyawan takut melapor dan menurunkan kepercayaan terhadap organisasi. Selanjutnya itu masuk ke rekrutmen legal dan etis. Jadi dalam proses rekrutmen di sini perusahaan itu harus menggunakan penilaian yang objektif berdasarkan kualifikasi. Jadi seleksi di sini harus secara adil tanpa bias. Selain itu, transparansi dari proses rekrutmen di sini penting untuk membangun kepercayaan kandidat terhadap perusahaan. Selanjutnya itu masuk ke penilaian dan kompensasi. Jadi penilaian kinerja harus dilakukan secara objektif dan terukur berdasarkan kontribusi nyata karyawan. Sistem kompensasinya juga harus adil dan transparan. Artinya pekerja yang setara harus mendapatkan penghargaan yang setara juga tanpa dipengaruhi oleh faktor tertentu seperti gender atau faktor non kinerja yang lainnya. Ke workplace diversity, jadi keberagaman di tempat kerja ini harus dipandang sebagai kekuasaan organisasi. Jadi lingkungan yang inklusif membuat setiap individu merasa dihargai. Selain itu, kolaborasi lintas budaya juga dapat meningkatkan kreativitas dan menghasilkan solusi yang inovatif. Jadi apa sih peran HR dalam penerapan IIO? Di sini Human Resource harus melakukan audit kepatuhan secara berkala, memberikan pelatihan anti diskriminasi dan menangani keluhan karyawan yang efektif. Jadi dengan begitu Human Resource menjadi penggerak utama budaya kerja yang inklusif. Jadi apa sih tantangannya dalam equal employee opportunity di sini? Di sini masih banyak menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya itu bias implisit, yaitu prasangka bahwa sadar mempengaruhi keputusan kerja. Selain itu, perusahaan juga sering menghadapi konflik antara target bisnis dan kepatuhan hukum. Jadi regulasi yang terus berkembang juga menjadi tantangan sendiri. Equal employee di masa depan ini akan terus dipengaruhi oleh teknologi dan globalisasi. Jadi AI dalam human resource juga dapat membantu proses rekrutmen menjadi lebih objektif. Jadi remote work juga membuka peluang kerja yang lebih luas bagi berbagai kelompok masyarakat, sedangkan globalisasi menuntut perusahaan memiliki kebijakan yang lebih adaptif terhadap keberagaman internasional. Jadi kesimpulan dari apa yang saya jelaskan tadi, di sini equal employee opportunity ini sangat penting untuk menciptakan sebuah lingkungan kerja yang adil, inklusif, dan produktif. Jadi penerapan equal employee opportunity di sini tidak hanya yang memiliki hak pekerja, tetapi juga memberikan manfaat
Jadi dalam hal ini, human research memiliki peran strategis untuk memastikan kebijakan kesetaraan benar-benar diterapkan. Jadi sekian dari apa yang bisa saya bawakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.